Alright, selamat datang kembali dalam pelajaran SOM online ini. Saya percaya saudara diberkati hari ini, dan kalau hari ini pun saudara bisa melihat video ini, pembelajaran ini, itu karena anugerah Tuhan. Tuhan izinkan saudara bisa belajar. Nah, dalam hal ini, dalam kelas ini saya akan mengajar saudara melalui rekaman video yang sudah saya siapkan. Dan hari ini seperti janji saya kemarin bahwa saya akan mengajarkan kepada saudara mengenai sosial media, bagaimana kita bisa memanfaatkan karakteristik dari sosial media sehingga kita bisa maksimal untuk menginjil, mengajar, dan juga untuk melayani, artinya memuridkan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan melihat bagaimana nanti kita belajar dari sini. Oke, nah, tapi dalam hal ini, dalam kelas ini, dalam sesi ini, saya akan mengajarkan 3 sosial media saja. Yang pertama Facebook, Instagram, dan YouTube. Karena ini yang sering dipakai di Indonesia, khususnya konteks kita Indonesia. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, ada banyak juga sosial media lain seperti LinkedIn, Snapchat, dan yang lain. Tapi kita mau fokus yang 3 ini karena ini yang lebih banyak dipakai, dan saya rasa ini 3 ini pun kita sudah lakukan, bahkan 2 atau 1 kalau kita lakukan dengan disiplin, saya percaya kita akan menghasilkan banyak buah, artinya akan menjangkau banyak jiwa. Alright, hari ini kita akan berbicara mengenai karakteristik sosial media. Nah, saya akan mengajarkan kepada saudara. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kita. Nah, hari ini 3 sosial media yang kita pelajari yaitu adalah pertama Facebook, dan kemudian Instagram dan YouTube. Nah, hari ini kita belajar mengenai Facebook. Facebook juga dikatakan sebagai social network atau jejaring sosial. Nah, ini sebenarnya berbeda dengan Instagram dan YouTube. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Nah, tapi Facebook itu lebih spesifiknya dia adalah social networks. Jadi, nah, alasan orang kenapa memakai Facebook, karena supaya terhubung dengan orang-orang dengan online, ya, terhubung dengan orang-orang secara online. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di Facebook itu banyak grup-grup alumni, banyak grup-grup sekolah atau grup-grup yang mempunyai interest atau kesukaan yang sama atau memiliki pekerjaan yang sama, dan seperti itu. Jadi kecenderungan orang memakai Facebook mau terhubung dengan orang lain. Jadi kita terhubung dengan berteman dengan orang-orang luar negeri, atau kita berteman dengan teman-teman satu sekolah atau alumni satu sekolah. Jadi seperti itu gambarannya orang di Facebook. Nah, sekarang benefit apa yang kita dapat untuk amanah agung dan juga untuk gereja kita dan pelayanan. Nah, saya mau bicara ada 5 hal di sini yang menarik dari Facebook ini. Nah, kalau kita bisa maksimal di sini, saya percaya pelayanan kita, khususnya waktu kita menjalankan amanah agung, ini akan semakin spesifik, semakin berdampak, semakin maksimal. Nah, yang pertama adalah lead generation. Nah, lead generation ini maksudnya adalah, ini istilah dalam digital marketing. Lead generation maksudnya adalah kita bisa mengarahkan orang untuk ke suatu tempat atau ke suatu website atau ke suatu link yang kita mau orang datang ke sana. Nah, contohnya kita mau menarik orang datang ke gereja kita. Mungkin kita minggu depan kita ada KKR, jadi kita bisa posting di sana karena kita terkoneksi dengan beberapa orang. Jadi kita ajak mereka untuk datang dalam ibadah kita. Jadi kita pakai ini namanya disebut dengan lead generation. Jadi lead generation adalah menggiring orang untuk ke tujuan yang kita sudah siapkan. Itu bisa website, itu bisa juga dengan video kita di YouTube. Itu sebabnya kalau saya pribadi, ketika saya posting video di YouTube saya akan share itu di Facebook saya. Nah, teman-teman juga sering, atau saudara juga sering melihat di postingan-postingan orang share mungkin berita, share mengenai ada website, ada sesuatu yang menarik di suatu website,
atau meng-share video. Jadi sama juga dengan itu. Jadi mereka mencoba mengarahkan kita untuk masuk ke website itu, untuk ke acara tersebut. Nah, itu namanya lead generation. Jadi kita bisa memakai Facebook karena kita terhubung dengan orang lain. Kita bisa mengarahkan mereka untuk ikut kelas pemuridan kita, ikut kelas online Bible study kita atau yang lain. Nah, itu di Facebook itu benefitnya. Dan kemudian adalah karena ini banyak orang memakai ini untuk terkoneksi atau terhubung lain. Nah, ini bisa benefitnya adalah kita bisa membangun hubungan. Nah, waktu membangun hubungan artinya waktu hubungan terbangun, maka kita akan semakin mudah untuk menginjili mereka. Kita semakin mudah untuk membawa mereka, menggiring mereka, untuk melead mereka untuk mengikuti acara-acara kita, event-event kita, atau online Bible study kita. Nah, itu sebabnya kita perlu membangun hubungan. Nah, bagaimana cara membangun hubungan? Yaitu yang pertama adalah saudara, membangun hubungan di sini kita bisa lakukan dengan posting secara rutin ya, posting secara secara rutin. Jadi kita harus posting, sering melakukan posting untuk secara rutin. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk membangun hubungan. Jadi itu sebabnya sangat penting kita untuk aktif di sosial media. Dan Pak Panjaitan juga sudah sharing kenapa kita harus aktif. Nah, ini salah satunya untuk membangun hubungan. Nah, nanti ada hubungannya dengan brand awareness, tapi kita bisa nanti kita bahas itu. Nah, kemudian customer service. Nah, khususnya gereja dan juga yayasan atau pelayanan ini, Facebook bisa dijadikan menjadi seperti media customer service. Jadi bisa menjadi media customer service. Nah, jadi saudara, Bapak Ibu bisa menggunakan itu, bisa artinya menerima inbox atau Bapak Ibu buat seperti menampung permohonan doa jemaat atau orang-orang lain yang terhubung dengan Facebook. Nah, saya sangat menyarankan Bapak Ibu memakai atau membuat fan Facebook. Nah, nanti saya akan buat videonya berikutnya mengenai fanpage Facebook. Nah, apa perbedaan antara akun pribadi dan fanpage? Itu berbeda. Nanti karena kalau kita hanya memakai karena ini saya berbicara mengenai customer service. Kalau saudara mau lebih maksimal dengan customer service, saya sarankan saudara memakai fanpage Facebook, karena itu bisa lebih menjangkau orang lain. Bahkan orang yang tidak berteman dengan kita bisa juga melihat fanpage Facebook kita, karena kalau akun pribadi itu hanya akan menjangkau orang-orang yang terhubung dengan yang menjadi teman kita. Bahkan menurut algoritmanya Facebook, tidak semua teman kita yang terkoneksi dengan kita, tidak semua mereka bisa melihat postingan kita. Jadi, tapi kalau kita semakin sering, artinya like orang, komen status orang, maka itu akan membuat postingan kita banyak dilihat orang. Nah, saya ulangi sekali lagi. Nah, tidak semua postingan kita itu dilihat oleh teman-teman kita. Oke, saya coba jelaskan lebih lambat. Jadi tidak semua teman-teman kita melihat postingan kita. Jadi untuk mengantisipasinya bagaimana? Kita harus sering melike atau mengkomen postingan orang, sehingga mereka akan otomatis akan lebih cenderung bisa melihat postingan kita. Nah, itu ya artinya sistemnya dari Facebook. Jadi apalagi khususnya orang-orang yang mau kita jangkau, sering-seringlah kita like mereka, komen mereka, artinya dengan komen status mereka dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sehingga nanti mereka akan lebih sering, sehingga postingan kita akan lebih peluangnya lebih besar mereka bisa lihat. Oke, itu untuk customer service. Oke, right. Oke. Dan kemudian kita akan
ini customer service. Nah, kemudian adalah market research ya. Jadi market research. Nah, ini kita bisa lihat bahwa kita bisa melakukan market research atau yang disebut ya market research. Ya, saudara ngerti lah ya market research itu atau melakukan penelitian atau research mencari tahu. Nah, kita bisa lakukan di market research, bisa lakukan itu di Facebook. Nah, ini yang dilakukan banyak oleh digital marketer atau orang-orang yang berkecimpung dalam dunia online atau yang disebut dengan pemasaran online, pemasaran internet. Nah, jadi mereka bisa lihat apa kecenderungan orang, apa yang sedang booming sekarang, apa yang sedang viral. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi ketika kita melihat ada sesuatu yang viral di Facebook, kita bisa manfaatkan itu, masuk dan kita buat postingan yang sedang viral itu, tapi kita buat nilai firman Tuhannya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian adalah brand awareness. Nah, brand awareness-nya adalah jadi kalau istilah bisnis namanya, marketing namanya brand awareness. How to say, apa bahasa Indonesianya ya. Jadi brand awareness itu seperti bagaimana kita membangun persepsi orang terhadap kita. Jadi ketika melihat orang, ketika orang melihat kita, tanggapan apa, pemikiran apa yang kita mau orang berpikir tentang kita. Contohnya seperti ini, brand awareness, contohnya handphone Apple. Nah, brand awareness-nya itu orang ketika berbicara handphone iPhone, handphone yang mahal, handphone yang artinya yang eksklusif, itu brand awareness-nya. Nah, sekarang kita dengan Facebook kita bisa bangun ketika kita sering posting mengenai firman Tuhan, sering posting mengenai Bible study, maka kita sedang membangun brand awareness sehingga orang ketika mendengar nama kita, melihat video kita, oh ini orang yang sering Bible study, ini orang Bible study, ini pendeta. Nah, itu brand awareness yang kita bangun. Supaya kenapa penting brand awareness ini? Karena begini, ketika orang sedang butuh sesuatu, contohnya contoh saya bawa tadi contoh handphone Apple. Ada orang yang pengen punya handphone yang eksklusif, yang mahal, yang berkelas. Karena sudah terbangun brand awareness bahwa iPhone lah handphone yang mahal, handphone eksklusif, maka orang kan cenderung membeli handphone iPhone. Nah, sama juga dengan kalau brand awareness terbangun sebagai orang yang sering sharing firman Tuhan, mendoakan, Bible study. Nah, ketika orang ada masalah, mereka butuh jawaban firman Tuhan, mereka butuh jawaban dari Tuhan, mereka akan selalu lihat, ada kemarin yang posting mengenai firman Tuhan, yang sering memposting firman Tuhan. Maka dia akan langsung mencari saudara, karena itu sudah tertanam dalam pikirannya bahwa saudara adalah seorang yang sering membagikan firman Tuhan, sering mengadakan Bible study, dan orang akan cenderung mencari saudara ketika mereka butuh firman Tuhan, mereka butuh doa. Nah, jadi itulah mengenai Facebook. Jadi saudara bisa pakai itu untuk lebih maksimal untuk memuridkan, khusus untuk amanah agung dan gereja dan pelayanan. Nah, tapi Facebook ini sekarang didominasi adalah pemakainya adalah orang yang lebih tua, artinya orang umur 30 tahun ke atas ya, 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas ya. Jadi orang usia 30 tahun ke atas yang memakai Facebook ini. Jadi nah, kalau saudara mau menargetkan melayani orang yang umur 30 tahun ke atas, banyaklah bermain atau posting-posting di Facebook. Nah, ini akan berbeda dengan Instagram nanti. Nah, jadi kira-kira seperti inilah gambarannya. Jadi kalau di Facebook postingan itu karena ini lebih cenderung untuk kita terhubung dengan orang lain. Nah,
postingan-postingannya di Facebook ini itu lebih banyak, lebih maksimal kalau postingan yang memiliki tulisan. Jadi yang tulisan. Kalau ada video, ada foto, kita harus sertakan dengan tulisan. Kita harus dengan tulisan jelaskan ini kenapa, dan di Facebook kita bisa nanti sertakan link. Contohnya link website kita, link link untuk Zoom Bible study kita. Nah, itu menariknya. Jadi untuk itu yang di poin 1 yang lead generation. Jadi kita bisa arahkan mereka di sana. Nah, ini yang menarik. Oke, nah dan kemudian ya ini untuk ini untuk Facebook. Nah, sekarang kita akan melihat kita akan melihat di Instagram. Nah, Instagram tadi kalau kita melihat di Facebook dia adalah social networks. Tapi kalau di Instagram itu sebenarnya dia spesifikasinya ini media sharing networks. Jadi dia media sharing networks. Jadi tadi saya katakan di Facebook itu postingan yang maksimal, itu yang lebih bagus itu adalah postingan yang tulisannya lebih banyak. Ya, ada tulisannya. Tapi kalau di Instagram itu media sharing networks, dia postingan yang lebih maksimal itu adalah gambar dan video. Makanya dikatakan media sharing networks. Nah, alasan orang memakai Instagram adalah kebanyakan ini adalah gambaran keseluruhan. Ya, memang ada sebagian pribadi tidak itu tujuannya, tapi ini keseluruhannya. Ini gambaran umum. Nah, untuk mencari dan membagikan foto-foto dan video bahkan live dengan secara online. Nah, ini jadi orang kebanyakan itu di Instagram orang mencari konten-konten foto atau video dan yang menarik, yang bahkan menghibur, yang bahkan kadang-kadang edukatif. Jadi lebih cenderung mencari konten-konten dalam bentuk foto dan dalam bentuk video. Nah, sekarang benefit untuk Amanah Agung apa? Nah, jadi dalam benefit untuk Amanah Agung dan gereja dan pelayanan. Nah, yang pertama adalah ini berbeda dengan Facebook. Kita bisa posting cuplikan video atau foto pelayanan dan khotbah kita. Nah, artinya kita bisa post dalam Instagram, yang bisa kita posting adalah video 1 menit. Nah, kalau untuk lebih dari 1 menit, kita bisa posting di IGTV. Nah, itu bagian dari tools atau bukan bagian dari Instagram. Dan video paling lama di Instagram itu adalah 15 menit. So, ini yang bisa kita lakukan posting di Instagram. Nah, berbeda dengan Facebook. Instagram lebih cenderung kita post yang lebih maksimal adalah foto dan video. Nah, kemudian adalah yang kedua, kita bisa posting klip khotbah atau pengajaran kita. Nah, saudara mungkin sering melihat Instagramnya pendeta siapa, saya lupa namanya, ada hamba Tuhan yang sering posting video-video khotbahnya seperti Gilbert, seperti dan hamba Tuhan yang lain yang sering posting 1 menit cuplikan dari khotbahnya. Nah, kita bisa lakukan itu seperti untuk menguatkan atau kehidupan sehari-hari kita, dan juga bisa live. Nah, dan nomor 3, lebih didominasi generasi milenial dan generasi Z. Ya, saudara pasti tahu generasi milenial dan generasi Z ini generasi yang sekarang ini yang kalau sekarang umur-umuran remaja. Nah, ini yang mendominasi di memakai Instagram. Nah, jadi ini berbeda dengan Facebook. Jadi Instagram, nah ini kalau saudara lebih cenderung untuk melayani, panggilan saudara untuk melayani anak muda, khususnya anak remaja, saudara lebih banyak pakailah Instagram, karena anak muda lebih banyak itu bermain di Instagram. Bahkan sekarang di generasi Z, mereka sekarang lebih banyak memakai TikTok. Nah,
Nah, saya pribadi tidak pernah tidak tahu bagaimana mengenai TikTok untuk memakai media penginjilan. Makanya saya tidak ajarkan, tapi saya memakai Facebook dan Instagram. Bahkan di Instagram saya pernah buat Instagram Live, itu mengadakan Bible Study di Instagram Live. Dan puji Tuhan, ya hasilnya bagus. Jadi kita bisa pakai juga live untuk Instagram, untuk Bible Study. Nah, bagaimana caranya? Saudara waktu live, saudara ajak Bible Study dan saudara bisa tanya kepada yang menonton saudara dan mereka menjawab dengan mengetik. Nah, jadi supaya ada interaksi. Nah, kemudian ya ini untuk Instagram. Nanti untuk selanjutnya lebih detail saya akan bagikan per bagian-bagian khusus Facebook, khusus Instagram, dan khusus YouTube. Nah, tapi intinya saudara, dalam perbedaan Facebook dan Instagram, jadi kita bisa membuat postingan yang berbeda. Kalau saudara mau cenderung membuat postingan yang banyak tulisan, nah saudara banyaklah bermain di Facebook, atau saudara lebih cenderung melayani orang-orang yang lebih tua, orang-orang yang sudah menikah, umur 30-40 tahun ke atas, fokuslah saudara di Facebook. Tapi kalau saudara lebih cenderung suka buat video, buat foto yang bagus, saudara, dan fokus semua pelayanan saudara di kaum muda, saudara lebih baik main di Instagram. Ya, ini berbeda saudara. Jadi ini akan berbeda hasilnya. Nah, kemudian adalah di YouTube. Nah, YouTube ini lebih sedikit lebih mengarah ke lebih hal yang lebih serius. Nah, YouTube ini memang juga media sharing network. Jadi dia media sharing network. Nah, tapi ini lebih orang yang memakai media yang lebih serius, yang lebih mengarah ke TV. Nah, oke. Alasan orang memakai YouTube adalah mencari dan membagikan video atau konten hiburan dan edukasi. Jadi di YouTube ini yang berhasil, atau yang video atau channel YouTube yang berhasil atau yang bagus, yang banyak subscribernya adalah video yang entertainment atau yang hiburan, yang benar-benar menghibur. Dan yang kedua adalah edukasi. Nah, ini jadi orang-orang yang lebih serius, orang-orang yang memang lebih serius, lebih ingin menikmati konten-konten hiburan atau konten-konten edukasi. Nah, apa benefitnya untuk Amanah Agung dan gereja dan pelayanan kita? Nah, kita bisa posting video khotbah kita dan pemuridan kita secara sistematis. Karena nanti di YouTube ada tools-tools yang membantu kita untuk membuat seperti khotbah berseri. Sehingga mereka ketika setelah mendengar khotbah kita, mereka bisa klik tombol setelah video kita selesai, ada tombol muncul untuk terus melihat video kita yang lain. Nah, ini yang menarik di YouTube. Dan kita melihat yang kedua adalah kita akan mendapatkan orang-orang yang lebih serius. Nah, orang-orang yang menonton video di YouTube adalah orang-orang yang lebih serius mau belajar. Nah, khususnya dalam hal Amanah Agung dan pemuritan. Nah, waktu kita memposting hal-hal contohnya pemuritan, khotbah kita, saya menyarankan lebih baik kita memposting itu di YouTube. Karena di YouTube kita memposting bisa video lebih lama, bisa 1 jam, 2 jam. Di Instagram hanya 15 menit. Ya di YouTube juga, di Facebook juga bisa. Tapi ya hasil penelitian, hasil research mengatakan ke orang-orang yang lebih serius mau belajar, orang-orang yang lebih serius untuk menikmati konten adalah orang-orang yang melihat di YouTube. Jadi kalau saudara mau posting konten-konten yang edukatif, ya pemuritan itu edukatif ya, pemuritan itu edukatif, saudara lebih baik posting itu di YouTube. Karena kalau saudara posting di YouTube itu juga bisa menjangkau orang lain. Karena ketika dia mencari mungkin mengenai pemuritan, mengenai Yesus, YouTube bisa menunjukkan video saudara. Nah, tapi harus kita pastikan bahwa kita menggunakan kata kunci. Nanti saya jelaskan lagi mengenai kata kunci, mengenai hashtag. Nah, ini yang penting. Nah, jadi saudara, ini sangat penting. Nah, dari ketiga social media ini
ada satu yang penting kita perhatikan adalah baik Facebook, baik Instagram dan YouTube. Ada satu hal yang perhatikan adalah yang namanya engagement. Nah, karena ini sosial media, jadi nilai tertingginya adalah supaya kita semakin artinya dinampakkan atau semakin viral, itu kita harus maksimalkan engagement kita. Nah, engagement ini maksudnya adalah bagaimana kita membuat orang atau penonton kita yang melihat video kita, yang melihat postingan kita, bagaimana mereka terlibat. Nah, terlibat ini maksudnya adalah dengan mereka like, mereka share, mereka komen. Jadi nilai paling tinggi adalah share. Nah, kemudian di bawahnya komen dan paling bawah adalah like. Jadi ini harus kita mengerti. Makanya kalau saudara melihat YouTube, orang sering bilang jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena itu bisa meningkatkan nilai engagementnya. Semakin nilai engagement kita tinggi, maka postingan kita, video kita di YouTube, di Instagram, atau postingan kita di Facebook akan semakin menjangkau lebih banyak orang lain. Khususnya kalau di Facebook, kalau kita posting di fanpage Facebook, maka kalau kita semakin banyak orang like, orang komen, orang share, maka postingan kita akan lebih cenderung akan ditunjukkan oleh Facebook atau YouTube akan menunjukkan video kita ke orang-orang lebih banyak lagi. Jadi tingkat persentasenya menjadi viral lebih tinggi lagi. Jadi itu sangat penting. Jadi ketiga-tiga ini yang penting adalah kita harus pastikan engagement yang tinggi. Nah, bagaimana caranya? Buatlah konten-konten postingan atau video yang memancing orang untuk share, untuk like, bahkan untuk komen. Jadi contohnya di Facebook buat konten yang ada pertanyaannya. Ya, jadi mereka bisa komen, bisa apa, dan kalau sangat memberkati mereka akan share. Nah, kalau di Instagram sama juga buat konten dan video. Nah, contoh saudara yang sering saya lakukan adalah jangan lupa komen ya. Misalnya kalau saudara butuh doa, silakan klik komen di bawah ini, atau kalau saudara tidak setuju silakan berikan pendapat Anda, atau ada yang kalau saudara setuju katakan amin, klik amin di kolom komentar. Nah, ini akan membangun engagement kita. Nah, itu kira-kira hari ini saudara saya dorong kita mari kita belajar untuk bisa memakai sosial media lebih maksimal untuk memuridkan. Nah, saudara, mungkin saudara pikir untuk apa belajar sosial media? Tapi ini sangat penting untuk memaksimal kita untuk melaksanakan amanah agung. Ya, kita tidak perlu belajar sangat detail, sangat dalam, tapi hal ini saja sederhana ini kita lakukan setiap hari dengan rutin, disiplin, maka ini akan semakin maksimal, dan saya percaya ini akan memberkati saudara. Nah, saudara sekasih dalam nama Yesus, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan tanya saya akan membantu saudara untuk lebih maksimal lagi memakai 3 sosial media ini untuk kemuliaan nama Tuhan. God bless you.